1, 2, 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah data mining dengan judul rekomendasi pengguna tanah pada pertanian menggunakan LVQ. Sini kami akan sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Di sini ada Wildan Abdillah dengan NPM 156 dan saya sendiri M. Adam Jakaria dengan NPM 169 dan Latif Arif Firdaus dengan NPM 170. Di sini ada latar belakang, yaitu Learning Vector Quantitative atau LVQ adalah sebuah metode kuantifikasi data di mana setiap unit output mempresentasikan sebuah kelas. LPQ digunakan untuk pengelompokan di mana jumlah kelompok sudah ditentukan arsitekturnya atau target atau kelas sudah ditentukan. Kelebihan dari learning factor quantitative atau LVQ yaitu memiliki tingkat akurasi dan kecepatan tinggi dalam hal pemrosesan. Selain itu, LVQ juga banyak digunakan karena algoritma ini merupakan jenis jaringan saraf tiruan yang relatif mudah diimplementasikan dan cukup ringkas mengingat pemeteran yang digunakan dalam proses pembelajaran jaringan tidak banyak. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Latif Ali Firdaus. Silakan Latif Ali Firdaus. Baik, untuk deskripsi data di sini pertanian presisi sedang menjadi tren saat ini. Ini membantu para petani untuk mendapatkan keputusan berdasarkan informasi tentang strategi pertanian. Di sini kami mengolah kumpulan data yang memungkinkan pengguna membuat model prediktif untuk merekomendasikan tanaman yang paling cocok untuk ditanam di pertanian tertentu berdasarkan berbagai parameter. Data kami bersumber dari Kaggle dengan nama Crop Recommendation Dataset. Data kami memiliki jumlah 2.200 data dan 8 atribut. Next. Baik, di sini terdapat arsitektur LVQ yang kami gunakan. Pada arsitektur LVQ akan mencari jarak terdekat atau minimum antara vektor-vektor yang diinputkan. Jika jaraknya pendek atau terkecil, maka algoritma ini akan menempatkan data tersebut ke kelas atau target yang memiliki jarak yang terkecil. Dan pada arsitektur kami, itu X merupakan vektor input, sedangkan Y merupakan vektor bobot. Y akan menjadi penghubung setiap neuron pada lapisan ke lapisan output. Baik, next. Di sini terdapat atribut yang kami gunakan. Pertama ada N, yaitu rasio kandungan nitrogen dalam tanah. Kedua ada P atau kandungan fosfor dalam tanah. Ketiga K atau kandungan kalium dalam tanah. Yang keempat ada temperatur atau suhu dalam derajat Celcius. Yang kelima terdapat humidity atau kelembaban relatif dalam persen. Yang keenam ada pH atau nilai pH dalam tanah. Yang ketujuh terdapat rainfall atau curah hujan dalam milimeter. Next. Sini sekilas saja terdapat proses yang kami gunakan, terdapat data cleaning, next. Terdapat data integrasi, next. Terdapat proses data selection, next. Terdapat data transformasi, next. Terdapat proses data mining, next. Selanjutnya mari kita coding dan akan dilanjutkan oleh Wildan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan atau kode yang kami gunakan. Di sini yang pertama yaitu tentang yang libraries. Ini ada library yang kami gunakan. Yang pertama ada NumPy, yang kedua ada Pandas, yang ketiga ada Skylern. Terus ada data preferensi. Di data ini kita
masukan real yang akan kami gunakan. Kami gunakan menggunakan crop recommendation yang terdapat di Kaggle. Masukkan data, membaca dataset yang kami gunakan. Yang pertama itu ada N, ada P, K, ada atribut temperatur, humidity, pH, rainfall, dan label. Di sini data tersebut telah diberikan label. Terus memberikan DF describe. Di sini ada beberapa describe. Ada 2.200 data yang kami gunakan dengan rata-rata tersebut. Nah, setelah kami mengintegrasi data, terus selanjutnya kami cleaning data, yang dimana di sini berfungsi untuk mengecek apakah data tersebut kosong atau berisi atau tidak. Setelah berisi semua, setelah itu kami menggunakan fungsi duplikat. Apakah data tersebut memiliki duplikasi atau tidak. Terus disini mengecek apakah tipe data tersebut. Sini yang tersebut kami memiliki data integer dan float atau desimal. Terus di sini kami mengecek label apa yang kami gunakan. Di sini ada 22 label. Yang pertama ada apple, banana, black gum, chickpea, coconut, coffee, cotton, dan grapes, dan selanjutnya. Berapa data yang ada pada label tersebut? Seluruhnya di sini label memiliki 100 data. Jadi ada 2.200 data. Setelah kami lanjut apa kok nggak? Udah. Nanti diedit bisa meren. Ayo bisa. Tip. Iya, dilanjut. Nah, siap. Di sini ada DF info untuk mengetahui tipe data yang dipakai di atribut kami. Yang pertama ada N, itu rasio nitrogen dalam tanah, dan P itu kandungan fosfor dalam tanah, dan K kandungan kalium dalam tanah, dan temperatur yaitu suhu dalam derajat Celcius, dan humidity atau kelembapan dalam persen. Ada pH, nilai pH tanah, dan rainfall, curah hujan dalam milimeter. Terus selanjutnya di sini kita mengetahui berapa jumlah label. Label yang kami pakai di sini ada 22 data label, yang dimana apple, banana, black gum, dan selanjutnya. Terus di sini menghitung beberapa data pada label. Di sini ada 100 data pada setiap label. Terus selanjutnya label encoder, yaitu berfungsi untuk mengubah dari label kategorikal menjadi label numerik. Ini masuk ke data selection, yang dimana untuk independent values-nya yaitu N,
atribut N, P, K, temperatur, humidity, pH, dan rainfall. Dan target values-nya atau target atributnya yaitu label codes. Ini kami menggunakan splitting dataset untuk training set atau test set. Uji data kami menggunakan 30% dari data tersebut. Feature scaling. Sini kami membuat Xtrend dan Xtest-nya. Selanjutnya membuat model learning factor quantization yang dimana input neuronnya itu 7 dan output neuronnya 22. Di sini ada model LPQ-nya. Ini model LPQ merupakan kelas yang digunakan untuk merepresentasikan LPQ, memiliki beberapa atribut. Yang pertama, atribut set input untuk banyaknya input neuron sesuai dengan banyaknya parameter atau fitur pada data latih. Terus set output, banyaknya output neuron sesuai dengan banyaknya label. Kelas pada data latih yaitu 22 dan max in epoch yaitu maksimal epoch yang diizinkan, dan alpha yaitu learning rate-nya. Learning itu atau apa, dan fungsi pembelajaran itu fungsi pelajar yang digunakan, dan weight yaitu bobot. Terus ada ini fungsi depth trend. Depth trend ini digunakan untuk melakukan proses pelatihan jaringan LPQ. Metode ini menerima dua parameter yaitu trend data dan trend target. Proses pelatihan LPQ ini dilakukan dengan cara yang pertama inisialisasi bobot dengan membeli data latih yang memiliki label unik. Terus 2, hapus data latih yang digunakan untuk inisialisasi. 3, lakukan iterasi untuk setiap epoch ini. Terus selanjutnya pilih bobot dengan jarak terkecil. Yang keenam, jika label data latih sama dengan label bobot dengan jarak terkecil, maka diperbarui bobot tersebut dengan menambahkan alpha dikali data dikurang bobot. Yang ketujuh, jika label dan latih tidak sama dengan label bobot dengan jarak terkecil, maka perbarui bobot tersebut dengan mengurangi alpha dikali data dikurang bobot. Terus ada metode atau function test. Digunakan melakukan proses pengujian dari LPQ, di mana metode ini menerima satu parameter yaitu tes data. Proses pengujian LPQ ini dilakukan dengan cara yang pertama, untuk setiap data uji dari jarak. Cari jarak antara data uji dengan setiap bobot. Yang kedua, pilih bobot dengan jarak terkecil. Terus kembalikan label bobot dengan jarak terkecil tersebut. Terus fungsi ini berfungsi untuk pembelajaran berbasis waktu. Fungsi pembelajarannya mengurangi nilai alpha secara berangsur-angsur, sehingga dengan bertambahnya epoch, hal ini dilakukan untuk mencegah overthinking. Nah, di sini untuk trend model learning, trend model LPQ-nya, yang dimana di sini digunakan kita memanggil model trendnya, uji latihnya. Ini keluar makanya. Terus ini testingnya, membandingkan antara uji latih dan prediksinya, menghasilkan 92% dengan akurasi 92%. Nah, ini evaluasinya menggunakan completion matrix. Ini hasilnya 32. Yang ini. Terus kami menggunakan classification report, yang dimana presisi yang mana di sini di klasifikasi evaluasi ini menghasilkan 90 dengan akurasi 93%, di mana 660 itu dengan baik, 93 hasil mendekati sempurna, yang dimana hampir di semua itu menghasilkan 100%. Yang pertama, precision dengan 100%, recall-nya dengan 100%. Nah, di sini dengan kesimpulan
Hasil evaluasi pada proses LPG ini yang kami lakukan mendapatkan akurasi 96% dari total yang telah kami gunakan. Sekian dari saya serahkan kepada Adam. Tip, kembali Latif. Baik, saya sekian presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.